me to you, and if that was coming for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Korima, NIM 2018-14-333, mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS yang diampu oleh dosen Kiki Aryaningrum MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa yang telah saya pahami di pembelajaran sebelumnya. Baiklah, materi pertama yaitu kurikulum sekolah dasar. Kurikulum sekolah dasar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga pendidikan dan diberikan kepada siswa upaya dalam mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya ada 4 dimensi pengertian kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tulisan. Yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan. Dan yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Baiklah, adapun fungsi kurikulum. Yang pertama, sebagai pencapai tujuan pendidikan, tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang kedua, fungsi bagi anak, sebagai untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, untuk fungsi kurikulum bagi guru, yaitu sebagai pedoman mengorganisasikan belajar anak dan sebagai evaluasi belajar anak. Bagi orang tua, yaitu agar orang tua usaha membantu sekolah dalam memajukan putra dan putrinya. Bagi kepala sekolah, yaitu sebagai koordinator, organisator, dan lain sebagainya. Adapun bagi sekolah tingkat tinggi dan bagi masyarakat. Adapun landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi, landasan psikologi, landasan historis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Adapun prinsip-prinsip perkembangan kurikulum, berikut penjelasannya. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip efektivitas. Yang ketiga, prinsip efisiensi. Yang keempat, prinsip kontinuitas. Yang kelima, prinsip belajar sambil melakukan. Yang keenam, prinsip menemukan. Yang ketujuh, prinsip pemecah masalah. Yang kedelapan, prinsip latar belakang. Dan yang kesembilan, prinsip perbedaan individu. Adapun tujuan satuan pendidikan, berikut penjelasannya. Tujuan satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian leluhur. Yang kedua, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, sehat, mandiri, dan percaya diri. Yang keempat, toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Adapun struktur kurikulum, beban belajar, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Berikut penjelasannya. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu struktur kurikulum di atas. Selanjutnya, beban belajar. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, dan 34 jam. Untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Durasi jam belajar SD adalah 35 menit. Selanjutnya, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik.
yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu kompetensi inti 1 sikap spiritual, kompetensi inti 2 sikap sosial, kompetensi inti 3 pengetahuan, dan kompetensi inti 4 keterampilan. Selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Ada 4 kelompok kompetensi dasar, yaitu yang pertama kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 1. Yang kedua kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 2. Yang ketiga kompetensi dasar sikap pengetahuan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 3. Yang keempat, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 4. Oke, baiklah. Materi yang kedua yaitu analisis buku teks pada anak kelas 5 SD. Di sini saya memilih anak kelas 5 SD. Di sini saya menganalisis buku teks, apa saja harapannya, apa saja aspeknya, dan apa saja kenyataannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama aspek kelayakannya, yaitu isi atau materi. Harapannya kesesuaian dengan kurikulum 2013, tetapi kenyataannya di dalam buku teks PKN siswa, bentuk-bentuk hidup rukun tidak tampak sebuah pernyataan atau kegiatan yang mengarahkan siswa untuk memiliki rasa ingin tahu. Yang kedua aspek kelayakannya, yaitu tujuan pembelajaran. Harapannya relevansi materi dengan tujuan pembelajarannya, tetapi kenyataannya untuk kurikulum 2013 silabus masih belum ada yang edisi revisi, sehingga belum tampak jelas apakah buku siswa dan buku guru tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran kurikulum itu sendiri. Yang ketiga, aspek kelayakannya yaitu perkembangan kognitif siswa. Harapannya, sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis, tetapi kenyataannya pada subtema masih ditemukan beberapa materi yang kurang relevan dengan tingkat perkembangan kognitif anak. Yang keempat, aspek kelayakannya yaitu pendekatan saintifik. Harapannya mendukung proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dengan menggunakan metode ilmiah. Tetapi kenyataannya, kegiatan pembelajaran 1 di dalam subtema 1 masih belum runtut dan lengkap dalam menyajikan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dan yang terakhir, aspek kelayakan bahasa atau keterbacaan. Harapannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi kenyataannya di dalam beberapa paragraf bacaan pada subtema 1 ini masih terdapat penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. Materi yang ketiga yaitu analisis penerapan strategi pembelajaran ekspositoris pada materi PPKN kelas 5 SD. Strategi ekspositoris adalah strategi pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu, definisi, prinsip, dan konsep materi pembelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tugas tanya jawab, dan penugasan. Dan berikut penjelasannya. Adapun langkah-langkah strategi ekspositori, yang pertama persiapan, yang kedua penyajian, yang ketiga korelasi, yang keempat menyimpulkan. Strategi ekspositori ini akan menjadi efektif dan efisien yang dapat menyebabkan siswa belajar secara bermakna bila dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Strategi ekspositori merupakan strategi yang paling efisien untuk pembelajaran yang bersifat hafalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi ekspositori ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Materi yang keempat adalah analisis pengembangan pembelajaran PKN SD terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar. Berikut penjelasannya. Pada kompetensi inti dan kompetensi dasar PKN SD mengacu kepada 3 ranah, yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan fisikomotorik.
Dari analisis, kita harus menyesuaikan media pembelajaran dengan karakteristik anak sekolah dasar, di mana anak sekolah dasar memiliki karakteristik yang merespon terhadap aspek di sekitarnya. Untuk memilih media pembelajaran harus sesuai dengan anak sekolah dasar, sehingga media tersebut menarik perhatian siswa agar siswa memiliki rasa ingin tahu dalam proses belajarnya, serta media juga harus sesuai dengan materi yang harus dipelajari. Atau yang terakhir yaitu analisis penilaian kompetensi inti dan kompetensi dasar PKN-SD. Berikut penjelasannya. Baiklah, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Kegiatan penilaian memerlukan instrumen penilaian dan teknik penilaian. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga proses belajar siswa. Teknik penilaian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tes tertulis. Guru menyuruh siswa untuk mengerjakan soal pada buku siswa. Yang kedua, tes buatan. Guru menyuruh siswa untuk melakukan praktek yang ada pada buku siswa. Yang ketiga yaitu tes lisan. Pada tes lisan, apabila siswa telah mengerti, guru bisa melakukan tanya jawab singkat guna mengetes apabila siswa telah mengerti pembelajaran yang telah dipelajari hari ini. Yang keempat itu dengan non-tes, bisa dilakukan observasi, kuesioner, wawancara, dan Dari portofolio. penjelasan yang saya jelaskan tadi, saya harapkan teman-teman dan ibu guru dapat mengerti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.